kanan dan kirinya ini loh, sangat kokoh. keras ya Mas ya, Sangat kokoh. kokoh. Dan Padahal, penataan ini juga tidak rusak loh. ya, padahal ini bangunan sudah beratus-ratus tahun. center. Nggak ada Mas, aku nggak bawa senter ya Mas. Dalam loh lokasi ini. Terdapat batuan-batuan seperti batuan-batuan yang disusun dengan menggunakan semen. Entah pada masa itu semen sudah ada atau belum. Wabarakatuh, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua, salam budaya, salam rahayu. Baik teman-teman, jadi kali ini kita ada di mana ini Mas Pur? Kita berada di sebuah daerah Pacet ya, di mana kita melihat sebuah tempat yang terkenal dengan mitos dan legenda, bahkan sejarahnya juga. Nah ini adalah Sumber Jubel. Nah, ini sepanjang jalan tadi ya Mas ya, sangat ekstrim ya jalannya ya tadi ya. Untuk menempuh ke sini kita harus melewati jalur ekstrim, diantaranya jalan-jalan becek karena musim-musim juga hujan ya. Nah, selain itu kita diberi sebuah tantangan dan di sini terkenal dengan angkernya dan jarang-jarang orang yang pergi datang ke sini. Nah, sini angker ya Mas ya? Ya betul sekali. Pantesan dari masuk tadi dulu kita dan rindu Mas. Karena memang dulu di sini tuh banyak sekali korban-korban bejatuhan di era-era kolonial. Korban apa itu Mas? Korban dalam kerja paksa. Romusa. Ya seperti itulah untuk membangun tempat ini. Nah yang kita lihat di depan ini bangunan baru. Bangunan. Nah yang dimaksud adalah sebelah kanan kita. Inilah sumber-sumber Jubel. Oh ini ya Mas, khas Belanda sekali ya. Ya, sumber ini sangat bermanfaat di waktu itu memang ya. Dari ya. Dimanfaatkan dari berbagai daerah bahkan sampai di daerah Surabaya. Jadi yang menyuplai air ya Mas ya. Yang menyuplai air daerah Surabaya, Gresik, Sidoarjo. Oh iya. Karena menurut waktu itu di era-era itu air di daerah Surabaya kan mengambil air dari Sungai Brantas yang dikira itu kurang bagus ya. Kemudian diambillah air dari Sumber Jubel ini. Dan proses pembangunan ini memakan banyak korban. Dan disitulah sampai saat ini banyak cerita-cerita mistis angker terjadi dan sering terdengar sebuah cerita-cerita. Cerita Mas. Dan juga ada yang bilang juga sering terjadi penampakan noni-noni Belanda. Belanda Mas. Ya. Terus ada juga yang bilang juga tempat ini dijaga oleh seekor ular raksasa. Ular raksasa. Ada juga yang bilang dijaga seekor genderuwo. Jadi makhluk yang besar, tinggi, bertaring. Iya Mas ya. Ada juga yang mengatakan bahwa pernah terjadi tamparan gitu, sebuah tamparan. Siapapun yang kesini kalau berani bersiul bisa ditampar. Oh itu jadi menurut mitos dari tempat ini. Iya, betul. Tempat ini tuh sangat dilarang untuk bersiul karena itu adalah pantangan dari tempat ini. Ya, karena... Dan pernah terjadi ada yang melanggar ya Mas ya, sampai rumah penceng seperti itu ya, seperti habis ditampar seperti itu ya. Karena ini menurut kita lagi ya, pernah kita dengar ya. Tamparan itu karena mengganggu sosok siluman yang dijaga oleh yang dijaga oleh jin gitu. Kita break dulu ya, hujan ini. Sumber Jubel. Sumber Jubel, tempat yang dimana terkenal dengan keangkerannya. Ya betul. Namun terdapat sejarah ya pastinya Mas ya di tempat ini. Sejarah ini secara turun-temurun nih. Sejarah pasti. Tidak mungkin bangunan ini hanya langsung berdiri. Ini pasti melalui proses panjang. Dan menurut sejarahnya dulu waktu proses pembangunan ini menghabiskan dana yang cukup lumayan banyak. Seperti itu ya Mas. Ya begitu. Selain itu juga banyak memakan korban. Nah, proses pembuatan ini juga sangat teliti banget ya. Maksudnya itu seperti ini. Bahan-bahan harus bagus.
ini saya pernah dengar dari seorang tetua desa. Dan usia tetua desa ini sangat tua sekali. Bahkan kalau beberapa orang juga mengatakan hanya dia adalah saksi mata satu-satunya pada waktu itu. Gitu. Bagaimana itu Mas? Nah, seperti apa? Seperti ini. Dulu itu waktu pengambilan pasir aja di sungai ya, itu diayak sedemikian rupa jangan sampai pasir itu tercampur dengan bahan-bahan lain. Oh gitu ya Mas. Harus bahan-bahan yang bagus untuk pembuatan. Apa itu Mas? Ini. Mas, ada suara Mas dari depan Mas. Ada suara seperti benda jatuh, seperti benda jatuh. Jatuh ya. Iya. Coba kita lihat. Kayak ada orang jatuh gitu loh Mas. Ya memang kita harus hati-hati kan di sini. Ini licin loh Mas. Dikarenakan memang tempat ini kan terkenal dengan angkernya ya. Selain itu banyak orang juga sering mendengar sebuah jeritan-jeritan ya. Jeritan Mas. Karena dulu memang orang-orang penduduk sekitar dipaksa untuk melakukan sebuah pekerjaan ya dengan upah yang tidak pantas kalau waktu itu ya. Oh iya, yang Romusa itu ya Mas ya. Ada juga yang tidak diberi upah ya, gitu. Oh, tidak diberi upah tapi mereka dikerjakan bagai mesin seperti itu ya Mas ya. Iya betul. Ada beberapa cerita juga pernah kita dengar ya. Di situ dulu itu pada waktu memperkerjakan itu dijaga seorang noni Belanda. Oh, noni Belanda. Mas lihat Mas pohonnya Mas. Oh, besar Mas itu Mas, di depan Mas pohonnya Mas. Oh, terus noni Belandanya seperti apa lagi Mas? Ya sering menampakkan diri di depan ini. Seperti panggungan ini. Di tempat panggung ini ya? Iya betul. Jadi teman-teman menurut cerita yang beredar di tempat panggung ini sering nampak seorang noni Belanda. Seperti itu. Iya, seperti sedang memantau para pekerja. Seperti itu. Iya. Nah itu kayaknya di depan itu ada sengnya. Coba ya tak cek ya. Teman-teman ini kamera aku tak taruh dulu ya Mas, pegangin kameranya Mas. Oke, ya, siap. Saya cek dulu ya. Nah teman-teman bisa lihat ya. Ya harap hati-hati nih ya. Yang bahannya tidak main-main dan di sini tuh bener-bener seng ya. Dan ini tuh seng yang kualitasnya itu memang sangat bagus ini Mas. Ini dan teman-teman bisa lihat ya dari struktur bangunan sebelah kanan dan kirinya ini. Loh, sangat kokoh. Keras ya Mas ya, sangat kokoh. Dan penataan ini juga tidak rusak loh. Iya, padahal ini bangunan sudah beratus-ratus tahun. Oke, saya kembali lagi Mas. Oke Mas, kita coba lihat yang sebelah sini. Ini tempat penampungan air ya sepertinya ya. Kita bergeser di sebelah sini. Wah, ini bangunannya adalah bangunan Belanda sekali ya Mas ya. Bangunan Belanda khas era Belanda ya. Ya, ciri khas Belanda. Bangunan kokoh dengan angin-angin di bagian atas. Di dalam ini bangunan ini seperti ada gua. Oh ada gua. Mata air pasirnya di sini. Oh iya. Oh ya coba Mas kita ya Mas ya. Ayo kita mendekat satu persatu. Bisa? Ya, kita coba lihat lebih dekat. Nah, diperlihat nggak ada bawa senter. Nggak bawa senter. Nggak ada Mas, aku nggak bawa senter ya Mas. Dalam loh lokasi ini. Oh, jadi paling tidak kita udah tahu Mas ini. Ya. Gimana kalau coba masuk ke dalam? Jangan Mas. Jangan ya? Nggak berani Mas. Oke, di sini juga ada ya sebuah jembatan yang melintas ke sana. Iya, ini jembatannya kayaknya kokoh sekali juga ya Mas ya. Iya. Jadi jembatan ini dibuat untuk mengakses letak itu ya Mas. Padahal air yang berikutnya. Di sana kan nggak ada kayak ada ruangan atau apa. Kenapa kok diberi jalan ya? Iya, untuk apa itu Mas? Coba kita lihat. Kenapa kok diberi jalan seperti ini? Sedangkan di sana tidak ada tempat ataupun ruangan mungkin. Apakah dipakai untuk mengintai atau mungkin tempat-tempat secara untuk melihat dari jarak tinggi? Bisa jadi mungkin Mas, bisa jadi Mas. Karena otomatis pada era tersebut, pada masa era kolonial Belanda juga banyak pribumi yang menantang atau seperti itu ya Mas ya. Coba dilihat ayo sana. Coba ya Mas ya. Saya jalan ya Mas ya. Ya
satu aja. Oh, satu-satu. Saya ngecek sana. Ayo. Oh, saya ya, Mas ya. Coba cek sana. Seperti apa di sana? Oke. Jadi teman-teman, dari bangunan ini mungkin muat 2 orang ya, mungkin ini muat 2 orang. Jadi dari struktur bangunannya pun sangat kokoh. Di bawahnya ini juga ada penyangganya, itu juga buatan seperti kalau zaman kita sekarang kan mungkin pakai batu bata yang ditata, ini sepertinya bukan dari batu bata, tapi dari batuan, batuan-batuan kali seperti itu ya. Coba saya akan ke sebelah sini. Nah, di sini terdapat batuan-batuan seperti batuan-batuan yang disusun dengan menggunakan semen. Entah pada masa itu semen sudah ada atau belum, tapi ini terlihat sekali ya struktur bangunannya. Ini yang membuat bangunan yang menampung air ini terlihat sangat kokoh sekali. Nah, seperti itu. Jadi Mas Kor, di bangunan ini sangat kokoh sekali. Memang kalau kita lihat butuh persiapan penuh untuk membuat sebuah bangunan. Mungkin ada arsitektur di waktu itu ya. Seorang arsitek yang benar-benar merancang dari segi apapun, kekuatan apapun untuk membangun bangunan-bangunan yang dibangun itu sangat kokoh ya. Nah, selain itu ya, ini sejarah dari ini dulu ada sebuah patirtan ya. Petirtaan. Ya, itu patirtan ini menurut ceritanya ini adalah patirtan era kerajaan. Dan kemudian patirtan ini terkena bencana. Ada sebuah bencana yang maha dahsyat di waktu itu. Sampai-sampai tempat-tempat bekas-bekas peninggalan kerajaan itu terkubur oleh erupsi Gunung Kelut. Jadi sebelum bangunan ini berdiri, dulu di sini ditemukan peninggalan-peninggalan kerajaan seperti itu ya. Itu berupa apa itu, Mas? Ya, untuk lain-lain kita juga belum tahu pastinya seperti apa, tapi dari cerita-cerita sejarah lokal dan juga bentuk-bentuk peninggalan dari sekitar-sekitar sini, ini kelihatannya di era-era akhir Majapahit. Di akhir Majapahit. Jadi pada saat runtuhnya Majapahit, pada saat itu juga terjadi erupsi gunung meletus ya, Mas? Gunung meletus, Gunung Kelut ya. Seperti yang ada di situs Gumitir yang terkubur itu ya. Dan banyak-banyak situs lain yang terkubur. Belum sampai situs yang berada di tempat atau lokasi ini ditemukan, sudah dibangun sumber jubel ini ya, Mas? Jubel ini ya. Ya, jadi sumber jubel ini digunakan untuk perairan berbagai daerah. Jadi air yang berada di wilayah Pacet ini yang sangat melimpah ini diolah oleh Belanda untuk kemudian dialirkan ke beberapa daerah. Mungkin salah satunya ke Surabaya, Jombang, dan sekitarnya. Ya, betul sekali. Dan di depan kita itu ya, itulah katanya yang tempat yang sering muncul sosok ular ya, ular raksasa ya, dan juga genderuwo ya. Kalau tinggi besar yang bertaring genderuwo ya. Jadi memang tempat ini memang sangat angker sekali ya. Jadi dari kita tadi masuk sudah merinding, kemudian jalannya yang sudah memang ekstrim ya untuk sampai ke tempat ini. Gimana? Kita melanjutkan? Oke, kita mungkin lanjut ke bagian atau ke sumber satu bisa lewatnya? Ada sumber satu. Bisa ya? Ada. Oke, kita coba. Cuman jalannya ini sempit, jalan setapak, yang memungkinkan kita nggak bisa bersamaan jalannya. Oke, jadi coba kita jalan satu-satu ya. Oke, jadi karena teman-teman jalan ini tuh sangat begitu sempit, jadi kita harus ekstra pelan-pelan. Dan juga berhubung tadi itu habis hujan, jalannya itu memang bukan agak lagi ya, memang sangat licin. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati melewati jalan-jalan yang menuju ke pertirtaan berikutnya. Seperti itu ya, Mas Kor. Ini sumber utama kayaknya ya. Oh, sumber utama. Iya. Oh, bukan ini bukan sumber utama ya. Yang di depan kita nanti. Sumber utamanya ada. Oh, yang ini sumber utama ya. Yang tadi sumber utama. Ya, sumber utamanya yang tadi, Mas. Kita coba lihat. Wah, jalannya ini memang luar biasa. Jadi teman-teman, kita akan menuju ke
Apa Mas? Sumber yang sumber lain ini ya? Sumber lain. Oke. Yang juga masih deras ini sumbernya. Oh, sumbernya deras. Nah ini ya. Harus sangat berhati-hati karena akhir-akhir ini rawan sekali ya sebuah bencana-bencana ya. Iya, rawan longsor apalagi ya Mas. Di daerah pegunungan yang kemarin ada di daerah Batu yang banyak memakan korban juga 10 orang ya. Karena melihat ini medannya juga ada medan yang rawan dengan longsor juga ya. Rawan longsor juga. Ini batuannya besar-besar sekali. Batuan-batuannya sangat besar sekali. Bisa jadi ngelondong lokur penceng gitu ya. Waduh, jangan ya Mas. Jangan sampai ya. Apa itu ya Mas ya? Biru-biru ya, yang terlihat di sebelah kiri ya. Sebelah kiri kita teman-teman bisa lihat di situ ada bangunan berwarna biru. Iya, betul. Nah, ini ya sumber. Sangat jarang sekali didatangi orang. Oh iya. Pemandangan di sini bagus loh. Bagus ya Mas ya. Bagus banget. Bagus banget. Wah, kita harus benar-benar berhati-hati Mas. Jadi teman-teman dengan datang ke tempat ini kita juga memberikan pelajaran besar ya, bahwa apinya, bagusnya struktur bangunan Belanda dan bagaimana kerennya era Belanda dulu mengolah air sedemikian rupa. Nah, ya, yang bagian bawah itu teman-teman itu bisa kita lihat. Nah itu sumbernya masih besar sekali itu loh Mas, airnya Mas. Airnya besar banget. Ya, jadi benar-benar air-air ini tidak dibiarkan terbuang begitu saja. Diolah dengan sangat bagus, dengan sangat apik oleh Belanda pada masa itu ya Mas ya. Ya. Dalam pengerjaannya Belanda tetap memberikan peran besar kepada pribumi ya dalam pengerjaannya ya. Jadi Belanda itu hanya memikirkan gagasan seperti itu ya Mas ya. Iya betul. Memikirkan gagasan yang mana kita bisa saksikan sampai sekarang peninggalannya Belanda, dan kita juga bisa rasakan manfaatnya, yaitu airnya ya. Berarti termasuk berjasa juga ya? Iya. Jadi namun memang yang salah kan caranya. Dan ego terhadap memanusiakan manusia itu yang salah. Iya. Tapi tentang sebuah gagasan, ide di waktu itu sangat bagus dengan peninggalan-peninggalan yang sekarang bisa dirasakan dan dinikmati bersama-sama ya kan ya. Betul sekali. Nah, gimana? Jadi memang inilah segi positifnya ya Mas ya. Iya. Oke, gimana kita lanjut balik aja ya? Allah Akbar, apa itu Mas? Ya Allah Mas, ada yang lempar kayu Mas. Coba kita lihat sebelah sana Mas. Mas itu Mas orangnya Mas. Ada orang ya? Lari. Orang yang lari Mas. Coba Mas, tak kejar sampai bawa kamera nih, yo. Saya ada orang. Coba tanya. Itu ada orang. Ke sana Mas. Mas. Kejar. Mas, ayo Mas. Iya, kejar. Kejar Mas. Loh, melawayune beanter ya Mas. Kejar. Mas. Maksudnya apa Mas? Coba tanya kenapa orang padahal kita Mas, jalannya lo angel. Pak, tunggu Pak. Halo Pak. Apa itu orang itu? Gimana sih orang itu? Kita gak ngapa-ngapain. Kita mau tanya. Gak kekejar. Enggak kekejar Mas. Kan kita mau tanya doang sih. Iya. Aduh. Ayo coba Mas. Gak kekejar. Nggak ada nih. Nggak ketemu. Kembali. Orangnya lari ke sana. Terus gimana? Orangnya lari ke sana. Terus gimana? Hah? Nggak tahu Mas. Orangnya. Nggak ada ya? Siapa Mas? Coba Mas. Ini kayaknya jatuh Mas. Ini punya orang itu Mas. Oh. Apa itu? Apa ini Mas? Ada yang ngerti nggak sih? Jadi orang tadi meninggalkan ini teman-teman. Kira kapan togel? Oh mungkin orang tadi tuh masa mau cari togel ya Mas ya. Terus keganggu sama kedatangan kita, terus kita dilempar kayu tadi ya. Iya. Ini kapan kesini? Nggak tahu Mas Yus. Mungkin teman-teman sampai sini aja ya. Gitu ya. Iya. Jadi semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Salam budaya. Salam Rahayu.